memberikan tips ataupun ilmu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membahas tentang 1. KKN, yang kedua adalah seks bebas, yang ketiga adalah kekerasan. Perkenalkan, nama saya Aditya Satyawardana, NIM H04190001, dan inilah teman-teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Fenka Mustafa, NIM H041902. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kekerasan di masyarakat. Nah, untuk pembahasannya, saya akan memaparkan mengenai pengertian dari kekerasan. Menurut Purba, kekerasan adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk mencelakai atau melukai individu lain yang tidak menginginkan tingkah laku tersebut. Lalu ada menurut KBBI yang memaparkan pengertian kekerasan yaitu sebagai perihal atau sifat keras, pemaksaan, perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan yang mengacu pada perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyakiti atau melukai orang lain, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada orang lain. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis dari kekerasan di masyarakat. Kekerasan di masyarakat memiliki 4 jenis. Yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan luka fisik, jatuh sakit, ataupun luka berat. Lalu ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu kekerasan yang menyerang psikis atau mental orang lain. Bentuknya seperti mengejek, lalu mencemooh orang lain, dan sebagainya, yang dapat melemahkan mental seseorang. Lalu yang ketiga ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang bentuknya pemaksaan hubungan seksual. Bentuknya ya pemaksaan tersebut untuk berhubungan seksual tersebut. Lalu ada yang keempat ada kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah kekerasan di mana seseorang tidak melakukan tanggung jawabnya untuk memenuhi ekonomi pada rumah tangga. Bentuknya yaitu seseorang yang tidak mau atau tidak bertanggung jawab memenuhi ekonomi dalam rumah tangga. Lalu dari kekerasan sendiri pasti ada sebabnya kan. Nah, sebab dari kekerasan yaitu yang pertama adanya rantai kekerasan. Rantai kekerasan dimaksud adalah seseorang yang pernah terkena kekerasan pada masa lalu pasti nanti kedepannya akan melakukan kekerasan lagi, kekerasan yang dialaminya. Begitu pula selanjutnya terhadap yang diberi kekerasan tadi. Lalu yang kedua stres dan tidak ada dukungan. Stres pasti kita semua sudah tahu ya. Stres pastinya akan membuat kekerasan pada seseorang. Orang yang stres lalu tidak ada dukungan dari seseorang, pasti dia nantinya pikirannya akan tidak stabil, pikirannya akan tergoyah dan mungkin melakukan kekerasan pada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Lalu yang ketiga pecandu alkohol. Ya pasti nih pecandu alkohol karena pikirannya dia tidak stabil, juga keseimbangan tidak stabil, jadi dia lebih pasti akan lebih cenderung untuk melakukan kekerasan. Lalu kemiskinan, yang selanjutnya kemiskinan, faktor penyebabnya. Kemiskinan ini dapat menyebabkan kekerasan karena orang yang semakin kurang ekonominya, pasti dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang untuk memenuhi hidupnya. Termasuk pada saat ini zaman ya, kita kan sedang terkena corona, banyak sekali PHK dan lainnya. Kita sekarang banyak lihat kan kasus-kasus mengenai pencurian ataupun apa sebagainya yang berkaitan dengan kekerasan juga seperti penembakan. Itu pasti banyak kan di masyarakat karena mereka melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang selanjutnya yang terakhir penyebabnya adalah karena dendam.
Seorang yang dendam terhadap orang, misalnya dulunya dipukul, pasti ketika dia dendam pasti dia ingin membalas pukulnya, dan bahkan dia ingin melakukan hal yang lebih lagi untuk membalaskan apa yang telah dilakukan tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, materi selanjutnya kita lanjut ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Aku Endang Sulastri, NIM H04190019, akan menjelaskan tentang dampak kekerasan dan upaya pencegahan kekerasan. Nah, dampak kekerasan yang pertama yaitu kehilangan material. Yang kedua berupa dampak fisik, yaitu bisa memar, cedera, atau bahkan kematian. Nah, yang ketiga, si korban kekerasan juga dapat mengalami trauma, gangguan stres pasca trauma, atau bahkan depresi. Nah, yang keempat, penurunan fungsi otak. Yang kelima, si korban menjadi minder, sulit bersosialisasi, dan sulit untuk percaya dengan orang lain. Nah, yang terakhir, itu si korban juga dapat menjadi pelaku kekerasan selanjutnya. Nah, setelah kita membahas tentang dampak kekerasan, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai upaya pencegahan kekerasan. Upaya pencegahan apa saja sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama, menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil. Yang kedua, dengan penegakan hukum yang adil dan tegas. Yang ketiga, mengkampanyekan anti kekerasan. Nah, yang keempat, dengan cara mengubah cara penyelesaian masalah yang dapat meminimalisir kekerasan. Nah, sekian. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Katarina Halaliana Saputri, NIM H04190041. Di sini, aku akan memberikan penjelasan tentang dampak atau bahaya dari seks bebas. Nah, dampak atau bahaya yang pertama adalah menciptakan kenangan yang buruk. Seseorang yang telah melakukan hubungan seks di luar nikah tentunya akan dihantui oleh rasa bersalah yang berlarut-larut. Yang kedua adalah mengakibatkan kehamilan. Yang ketiga adalah tindakan aborsi atau pengguguran kandungan. Nah, aborsi ini termasuk ke dalam tindakan yang ilegal dan melanggar hukum serta HAM. Aborsi ini juga menyebabkan kematian serta kemandulan dan kanker rahim. Yang keempat adalah penyebaran penyakit kelamin. Yang kelima adalah timbulnya rasa kecanduan atau ketagihan. Yang keenam adalah pekerjaan atau hal-hal yang sedang menjadi kesibukannya menjadi terganggu. Kemudian yang ketujuh adalah berdosa. Yang kedelapan adalah timbulnya masalah dengan keluarga, dan yang kesembilan adalah dicap jelek oleh masyarakat sekitar. Nah, tentunya teman-teman tidak mau kan terjerumus ke dalam seks bebas. Nah, aku akan memberikan tips atau kiat-kiat untuk menghindari seks bebas. Tips atau kiat yang pertama adalah memperkuat pendidikan agama. Yang kedua adalah memilih teman dan membatasi pergaulan dan waktu di luar rumah. Yang ketiga adalah memperkuat hubungan dengan keluarga. Yang keempat adalah memberikan pendidikan seks kepada remaja. Yang kelima adalah menghindari lingkungan yang tidak kondusif atau tidak mendukung. Yang keenam adalah mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat seperti memasak, terus membaca buku, dan juga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang ketujuh adalah menjaga tingkah laku kita terhadap lingkungan dan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikut ini. Next! Selanjutnya kita akan membahas mengenai seks bebas dan bahayanya. Yang pertama adalah pengertian dari seks bebas. Seks bebas adalah hubungan seks yang dilakukan pranikah atau premarital seks. Menurut Wikipedia, secara sederhana, pengertian dari seks bebas adalah hubungan seks yang dilakukan sebelum menikah atau hubungan seksual yang dilakukan melalui prostitusi. Definisi lain menyebutkan bahwa seks bebas adalah seks yang dilakukan secara bebas dari rasa tanggung jawab. Dengan kata lain, seks tersebut dilakukan dengan keindahan dan kenikmatan dari seks itu sendiri, tanpa mempertimbangkan intrik-intrik lain untuk mengikat seseorang. Nah, sebenarnya apa sih penyebab terjadinya seks bebas tersebut? Faktor-faktor pendorong terjadinya seks bebas tersebut antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama adalah akibat dari tontonan atau mengonsumsi berbagai tontonan. Semua yang ditonton berhubungan erat dengan pembentukan perilaku seseorang, termasuk tontonan film dan juga sinetron. Yang kedua adalah faktor lingkungan.
Faktor lingkungan dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan. Lingkungan keluarga dimaksudkan adalah cukup tidaknya nilai-nilai agama dan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada anaknya sejak dini. Apabila ditanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini, maka seseorang akan memiliki karakter yang baik pula. Kemudian ada lingkungan pergaulan. Apabila seseorang memiliki lingkungan pergaulan yang baik, maka perilakunya juga akan baik, begitupun sebaliknya. Yang ketiga adalah pengaruh dari teman untuk melakukan seks bebas. Yang keempat adalah rasa ingin tahu yang tinggi terhadap seks bebas. Para remaja umumnya memiliki rasa ingin tahu dan penasaran yang tinggi. Untuk itu, mereka mencari informasi-informasi kepada teman-temannya. Informasi yang mereka dapatkan tidak begitu jelas, sehingga rasa ingin tahu mereka semakin tinggi. Hal tersebut dapat memicu terjadinya praktek seks bebas oleh para remaja. Yang kelima adalah pelampiasan diri. Faktor ini dapat dipicu dari internal maupun eksternal. Misalnya, seseorang pernah melakukan hubungan seksual atau pernah menjadi korban pelecehan seksual. Karena mereka merasa putus asa dan tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, seperti orang tua dan sahabat, maka mereka melampiaskannya dengan semakin terjerumus ke dalam seks bebas tersebut. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Devina Rahmawati, NIM H04119012. Di sini saya akan menerangkan materi tentang apa sih KKN itu. Nah, KKN merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan KKN itu sangat merugikan di setiap kalangan masyarakat. Oleh karena itu, semua hal yang berhubungan dengan KKN harus segera dimusnahkan dan hilangkan. Selanjutnya, saya akan memaparkan KKN satu persatu. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang merugikan berupa penggelapan uang dan penerimaan suap atau lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau organisasi yang bersifat merugikan negara. Lalu yang kedua yaitu kolusi. Kolusi merupakan tindak persekongkolan atau pemufakatan untuk urusan yang tidak baik. Contoh mudahnya yaitu penyuapan untuk masuk sekolah favorit. Lalu yang ketiga adalah nepotisme. Nepotisme yaitu tindakan memanfaatkan jabatan atau posisi untuk mementingkan keluarga dengan cara melakukan penerimaan pegawai dengan tidak mempedulikan kemampuan, melainkan mempedulikan tentang keluarga dan kekerabatan terdekat. Sekian dari saya, lanjut. Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Azizah Rida Septika, NIM H04190006. Pagi ini saya akan memberikan penjelasan tentang penyebab korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan KKN di Indonesia bukan lagi hal yang tabu atau memalukan. Bahkan ada stigma yang menyatakan bahwa KKN merupakan salah satu pilihan menuju hidup yang lebih baik. Adapun penyebab KKN diantaranya adalah yang pertama, lemahnya komitmen bangsa ini terhadap eksistensi sebuah produk hukum dan perundang-undangan, sehingga hukum tidak mampu memberikan kontribusi positif dalam penerapannya. Yang kedua, mentalitas aparat yang buruk dan kemampuan kerja aparat yang tidak memadai. Yang ketiga, desakan ekonomi keluarga. Yang keempat, pendapatan yang didapat bagi mereka masih rendah. Dan yang terakhir, adanya niat untuk mencari kekayaan dan bukan untuk melaksanakan tanggung jawab. Sekian. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fabiola Octaviani, NIM H04190021. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan akibat dari KKN. Yang pertama, pada tata ekonomi akan muncul gangguan perusahaan dan gangguan penanaman modal. Yang kedua, pada tata sosial budaya akan muncul revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, pada tata politik seperti hilangnya kewibawaan pemerintah, hilangnya bantuan dari luar negeri, ketidakstabilan politik, dan pengambilan alih kekuasaan. Yang keempat, pada tata administrasi seperti kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya sumber-sumber negara, munculnya tindakan-tindakan represif, dan keterbatasan kebijaksanaan pemerintah. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mencegah KKN. Yang pertama, memperkuat keimanan dan budaya malu.
Yang kedua, pembuatan sistem birokrasi dan hukum yang anti korupsi dan anti kolusi. Misalnya, hukum yang melarang segala bentuk suap kepada pejabat atau hakim. Yang ketiga, perhitungan kekayaan pejabat dan pembuktian terbalik. Yang keempat, hukuman yang berat bagi pelaku. Yang kelima, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Yang keenam, kesadaran kolektif dan kontrol publik. Next. Oke, bagaimana tadi teman-teman yang telah disampaikan teman-teman saya, materinya sangat menarik ya. Bisa kita pahami bahwa gimana itu KKN, seks bebas, dan juga kekerasan. Dari pendapat kelompok kami, semoga kelompok yang lain bisa memahami, dan juga dari Bu dosen sendiri bisa ya menilai dengan baik hasil kinerja kami. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi kesehatan, keselamatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.